Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa semua, pemirsa Dakwatuna dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kembali jumpa pada kita di hari ini di podcast Dakwatuna, inspiratif, berkah, bermanfaat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan podcast kali ini saya tidaklah sendirian, yang mana ditemani oleh teman saya. Langsung saja kami sambungkan kepada beliau, Ustadz Ahmad Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini Ustadz, di dalam podcast kali ini kami mengambil salah satu pertanyaan daripada pemirsa Ustadz, yakni tentang ini, bolehkah berkurban sekaligus dengan akikoh lah? Ini kan momentumnya sekarang ini kan momentum kurban mendekati hari raya Idul Adha. Ketika orang mau berkurban itu ternyata ada yang meniatkan dengan akikoh pembersamai, apakah boleh atau tidak? Bisa jelaskan Ustaz? Langsung saja kami sampaikan kepada beliau, waktu tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Ustadz Vicky dan pemirsa Dakwatuna Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam forum yang insya Allah penuh dengan kemanfaatan ini. Menanggapi pertanyaan dari para subscriber dari Dakwatuna Channel tentang meniati kurban sekaligus sebagai akikoh. Ini setelah kami telisik dalam beberapa literatur yang ada di karya-karya para ulama, bisa saya simpulkan bahwa ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan, artinya sama-sama sah. Jadi kita berkurban dan berakikoh, semisal anak kita perempuan cukup dengan satu kambing, itu sudah cukup. Artinya kurban dan akikohnya dianggap sudah sah. Pendapat itu dikemukakan oleh beliau Al-Imam Romli. Sedangkan ada pendapat lain Ustadz, pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ketika prakteknya demikian, maka yang diterima itu hanya dari salah satu niatnya. Berarti kalau seperti itu yang diterima hanya kurbannya saja atau akikohnya saja. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun Ustadz, di sini juga banyak perbedaan pendapat juga. Ada ulama yang sempat saya baca pendapatnya terkait hukum meniati kurban sekaligus dengan akikoh ini. Ada yang berpendapat juga tetap hukum kurbannya itu tetap yang dianggap sah itu kurbannya. Namun ulama memberikan keringanan ketika akikoh dilakukan bersamaan dengan kurban, maka akikohnya itu sudah gugur. Jadi kesunahan akikoh itu gugur. Sudah termasuk kurban itu tadi. Sudah termasuk kurban. Tapi kita masih tetap mendapatkan satu pahala saja. Beda dengan pendapat yang tadi Imam Romli. Kalau Imam Romli itu menganggap dua niat dalam satu ibadah ini dianggap satu keabsahan dalam ibadah. Jadi kita mendapat dua pahala. Ini pahala akikoh juga pahala kurban. Gitu. Itu mungkin yang salah beberapa pendapat yang bisa saya kemukakan dalam pertanyaan itu. Baik, sudah ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, sudah jelas
sekali ya keterangan oleh beliau Ustadz Syihab bahwasanya ada beberapa pendapat. Ada yang memperbolehkan, bahkan ada juga yang apa? Salah satu sah, salah satu ada yang sah antara kurbannya. Termasuk kurbannya itu ya. Sehingga akikah mengikuti kurbannya tersebut. Menurut Imam siapa tadi, Ustaz? Ada Imam Romli, ada Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dan Ibnu Romli. Baiklah pemirsa, demikianlah podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit mohon undur diri. Saya Ustadz Fikri dan juga saya Ustadz Syihabuddin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.